Saya masuk Surabaya, saya menemukan buku Dialog Ketuhanan Yesus. Seorang akuntan dengan Kiai Baudin Mudori. Saya menemukan buku itu dari seorang teman, Mudin. Mudin bawa buku itu. Saya baca. Saya Pak, buku ini Pak. Rupanya Pak Mudin ini, ya Mudin kuno. Buku gitu kok baik Pak, katanya. Bahasa daerah, buku ngoten kok saya Dik Fadil ya, karena usianya lebih tua. Nah kalau menurut sampean buku ini tidak baik, tak ijoli ya. Nggih. Pak ijoli Quran seweneng deh ya. Padahal bagi saya buku itu sangat berharga. Sampai hari ini cetak ulang sampai cetakan keberapa? Jadi kalau penjenengan mau mencari buku itu masih dicetak ulang sampai keberapa itu, cetakan berapa? Dialog Ketuhanan Yesus. Kiai Baudin Mudori dari Madura. Lawannya seorang akuntan. Itu sampai 19 malam. Jadi dialognya tidak hanya 1 hari. 19 malam. Karena kalau pagi dia memeriksa perusahaan-perusahaan, dia sebagai akuntan yang ditugasi untuk memeriksa perusahaan di Madura. Malam dipakai dialog. Mukjizat niku napa to? Nah, ya itulah kelebihan, ya, kekuatan, ilmu yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada hambanya, pada utusannya, dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Itu mukjizat. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Dan sifatnya mukjizat itu sesaat selama dia menjadi nabi. Nanti ada pengecualian-pengecualian. Ini secara umum mukjizat begitu. Nabi Musa pernah mendapat mukjizat dari Allah. Salah satu yang terkenal tongkat. Maka atas izin Allah, dengan menyebut nama Allah, tongkat dilempar bisa menjadi ular. Menelan ular-ular hasil sihilan tukang-tukang sihir tadi. Jadi Nabi Musa menghadapi tukang sihir. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah untuk mengalahkan tukang-tukang sihir. Baik. Nabi Isa sudah bukan tukang sihir yang dihadapi. Yang dihadapi Nabi Isa orang-orang ahli pengobatan. Orang-orang yang ahli untuk menyembuhkan penyakit. Maka mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir, orang yang lumpuh sejak lahir, dan seterusnya. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang sudah mati. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Isa bukan tukang sihir, ahli-ahli pengobatan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu diterangkan di 2 kitab ini. Al-Quran menerangkan, Alkitab juga menerangkan. Sehingga kalau orang Nasrani menceritakan Yesus itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, jawaban penjenengan ya apa? Itu mukjizat ya, boleh jawab gitu, memang mukjizat. Ayo jawaban yang mengena lagi, enteng tapi plek ya. Cara tinju plek atas izin Allah, ya memang begitu. Tapi jawabannya sing enteng loh. Orang gumun. Enak dah. Jadi ketika dia mempeng cerita, wah, saudara, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa. Serius sih. Paling nyeritakno serius tentang kehebatan Yesus. Dadak awak dhewe jawab orang gumun. Gak heran. Kenapa? Ndak heran. Karena di Quran juga diterangkan. Jadi kalau di Bible diterangkan tentang Yesus bisa begini, 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 ternyata Al-Quran juga sama. Bedanya? Nah, di Al-Quran ada kalimat bi'idni, atas izin Allah. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit buta,
bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa membuat burung dari tanah ditiup menjadi burung sungai dan sebagainya, bahkan bisa menghidupkan orang sudah mati atas izin ini loh Quran. Sedangkan di Alkitab tidak ada kata itu. Karena tidak ada kata itu, menurut mereka, karena Yesus adalah ini bedanya. Jadi ketika pengen jawab orang gumun, ya kudu nerangno. Apa yang maksud orang gumun? Itu ada beda prinsip. Bahasa Lamongan. Oh, ini kan orla. Orang Lamongan asli kok ini. Ini orla. Mulai 69 jadi orba. Orang Surabaya. Jadi saya alhamdulillah mulai 69 dari Surabaya. Saya masuk Surabaya, saya menemukan buku Dialog Ketuhanan Yesus. Nah, seorang akuntan dengan Kiai Baudin Mudori. Saya menemukan buku itu dari seorang teman, Mudin. Mudin bawa buku itu. Saya baca. Saya Pak, buku ini Pak. Rupanya Pak Mudin ini ya Mudin kuno. Buku gitu kok baik Pak katanya. Bahasa daerah, buku ngoten kok saya Dik Fadil ya, karena usianya lebih tua. Nah kalau menurut sampean buku ini tidak baik, tak ijoli ya. Nggih. Pak ijoli Quran seweneng deh. Padahal bagi saya buku itu sangat berharga. Sampai hari ini cetak ulang sampai cetakan keberapa? Jadi kalau penjenengan mau mencari buku itu masih dicetak ulang sampai ke berapa itu, cetakan berapa? Dialog Ketuhanan Yesus. Kiai Baudin Mudori dari Madura. Lawannya seorang akuntan. Itu sampai 19 malam. Jadi dialognya tidak hanya 1 hari. 19 malam. Karena kalau pagi dia memeriksa perusahaan-perusahaan, dia sebagai akuntan yang ditugasi untuk memeriksa perusahaan di Madura. Malam dipakai dialog. Belum ada yang baca buku itu ya. Sudah, alhamdulillah. Luar biasa. Pak Kiai, ya, siapa mengira bahwa dia itu Pak Kiai? Loh, apalagi tentang Alkitab melebihi pendeta. Di sini penuh dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi di sini juga penuh dengan ayat Al-Quran. Sama dengan almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Pak Wasian itu, so pengiron iku Ustaz itu. Pemene gak kopiahan. Di sini penuh dengan ayat Alkitab, di sini juga penuh dengan Al-Quran.